Mandung akan diganti oleh Fu Fantan, Quat Van Kang, dan juga Nguyen Tian Lin. Nguyen Tian Lin harus diwaspadai Adi, karena terakhir kali kita bertandang ke sini, Nguyen Tian Lin mencetak brace dan membuat kita kalah 2-0 saat itu. Betul, brace dan tentunya dengan outcome 2 gol keunggulan Vietnam, dan juga dari line up tadi yang mungkin terlalu dini tadi dari lapangan diberikan, sepertinya sangat agresif dan akan menekan, dan ini ujian bagi skuad asuhan Sintayong yang menampilkan para pemain yang sudah muncul di layar Anda. Ya, sepertinya memang akan tampil dengan 5-4-1 yang bisa bertransisi menjadi 5-2-3 ya, di mana di sisi kanan Asnawi, di sisi kiri ada Nathan, dan yang menarik tentunya adalah di lini tengah Tom masuk menggantikan Ivar Jenner yang memang mendapatkan demam, dan kita akan tunggu bagaimana cara bermain Tom bersama dengan Marcelino. Apakah tetap seperti gayanya ketika bermain di Eredivisie, apakah juga harus melakukan penyesuaian kali ini? Dan harus diingat juga bahwa Marcelo Ferdinand, pemain yang terkenal dengan atribut attackingnya, tapi begitu underrated ketika defending. Transisinya menjadi pemain yang memotong serangan lawan ini kerap kali terlepas dari monitor para pengamat sepak bola, padahal dia begitu unggul dan luar biasa. Ya, dan di lini depan kita juga akan menantikan ya bagaimana Ragnar Oratmangun akan bermain. Dia masuk ke starting 11 menggantikan posisi dari Rafael Strijk. Ini dua pemain yang juga agak berbeda karena secara size Ragnar ini juga cukup ideal untuk bisa terus berduel dengan para pemain bertahan dari Vietnam, dan nanti Hoki bisa saja menjadi decoy Adi. Dia bergerak untuk kemudian memberikan ruang bagi Ragnar melakukan overlap. Kita nantikan skema yang akan disajikan, dan juga tentunya aksi dari Ragnar Oratmangun dan Tom Yan Hei yang menjadi tentunya dua nama anyar yang bisa dan siap tampil bagi tim Garuda dalam laga yang sekali lagi sangat vital, begitu krusial bagi Sintayong dan pasukan Garuda untuk terus menjaga kesempatan bisa mendampingi Irak yang tentunya sudah hampir dipastikan menjadi kampiun dari grup F, dan kick off akan di-delay sesaat karena belum siap 100% tadi seluruh perangkat pertandingan. Dan pemirsa, kick off babak pembuka persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026 dari Midin di Vietnam, tuan rumah Vietnam dengan jersey serba merah. Coba kuasai possession di awal persaingan dan tampil di Vietnam Adi karena memang situasi membutuhkannya. Di situasi Nadeo mengalami demam, dan juga Adi Satrio ya sakit ketika sudah di Vietnam. Ada intercept tadi, berujung lagi serangan, space coba dimanfaatkan kali ini, harus waspada. Sepakan berbahaya tadi yang melewati hadangan Jay Itzes diberikan oleh Quat Van Kang. Satu lagi nama yang terus beredar dan sempat kita bicarakan pre-match, dan ancaman yang dia berikan ketika memberikan tekanan ini patut diwaspadai lebih dini oleh lini pertahanan Indonesia. Ya, Van Kang kalau kita ingat juga di laga Piala Asia ya, saat itu masuk di babak kedua dan langsung menghadirkan ancaman karena dia begitu direct tadi. Setiap kali melihat gawang dia langsung akan mengambil tendangan ke arah gawang, dan ini kan tugasnya masing-masing dengan baik. Tom di lini tengah memang sedikit lebih depan dibandingkan dengan Marcelino, dan Marcelino kan ini tampil lebih dalam dibandingkan dengan biasanya. Sementara Ragnar kita lihat memang tidak butuh waktu lama untuk bisa melakukan koneksi dengan Nathan di sisi kiri. Dan para ke dalam tadi gagal dimanfaatkan dengan baik. Satu kesalahan, dicuri bola oleh Hoki Caraka. Tendangan jarak jauh yang ditawarkan oleh Hoki Caraka menjadi upaya perdana yang dilontarkan oleh pasukan Garuda menuju gawang dari Philip dan juga Vietnam. Ya, sedikit saya tadi kesalahan dari pemain bertahan Vietnam, kita Hoki. Musim kali ini dengan dua pemain Indonesianya termasuk Tom Hei yang hadir di lapangan tengah kali ini. Vietnam coba menekan lagi, mampu dihentikan oleh Witan Sulaiman, coba merangsek naik kali ini. Kesempatan lagi bagi Nathan Cho, mampu dihadang tadi, berbuah tendangan penjuru bagi Indonesia. Ya, jauh lebih baik kita mengawali pertandingan dibandingkan dengan laga di SUGBK. Bahkan tadi kita lihat Dwi Tiendung, back senior juga cukup kecewa dengan rekan-rekannya tadi. Lagi-lagi ketika build up ya, mereka kehilangan bola dengan mudah dan ada momen transisi tadi bagi Indonesia. Tiendung tentunya seorang diri mendapatkan ancaman sangat berbahaya tadi. Salah satu nama senior yang juga absen ya di Piala Asia karena cedera. Tapi kalian sudah kembali. Sepak pojok kembali bagi Indonesia. Harapan terciptanya tekanan. Tom Hei, Jay Itzes di Midin Stadium Vietnam. Pasukan Garuda mengepakkan sayapnya begitu tinggi. Jay Itzes, Anda memang layak menjadi bintang. Tampil tepat dengan timing luar biasa. Headingnya tidak mampu digapai oleh Philip Nguyen, memberikan keunggulan bagi Merah Putih 1-0 atas Vietnam. Ya, seperti mengulang umpan dari Boas Solosa kepada Mauli Lesi di 2004 dari skema tendangan penjuru.
Indonesia menghentak Hanoi. The Professor Tom Hay di laga debutnya mencatatkan asis lewat umpan yang begitu terukur, dan Jay Izes datang dari belakang, lakukan sundulan dari Venezia, membawa Indonesia kali ini mengejutkan di Asia. Dan kali ini Adi, situasi yang berbeda kita dapatkan, kita ambil keunggulan dan kita harapkan ini bisa dipertahankan. Zonal marking begitu statik Vietnam, mudah sekali untuk bisa dimanfaatkan oleh Jay Izes. Satu skema Marcelino Ferdinand benar-benar tanpa bola tampil begitu apik dan lagi-lagi mempertunjukkan kualitasnya, kepentingannya bagi lini tengah dari Indonesia. Satu umpan crossing kali ini, Hernando Ari di posisi tepat tadi untuk mengamankan bola. Ya baru 11 menit tapi sudah ada 2 penyelamatan yang dilakukan oleh Hernando Ari. Kali ini kita sedikit lengah, ada situasi di mana Vietnam bisa melakukan overload di sisi kanan ya. Tadi akhirnya bisa memberikan umpan dan beruntungnya kayaknya ada sedikit gangguan ya oleh Jay, membuat akhirnya sundulan pun tidak terlalu kencang kepada Hernando. Iya, Nguyen Thian Linh dengan satu kesempatan di mulut gawang dari Indonesia masih mampu bergerak masuk, mencari kontak yang bagi wasit Ali Reza itu terlalu murah untuk diberikan pelanggaran. Memang tampak dia mengincar kontak tapi wasit pun tahu ya. Serangan balik kali ini, Tom Hay berikan ke sisi kiri. Ragnar Oratmangun berpendek kepada Tom. Sangat sulit untuk bisa merebut bola dari penguasaan Tom Hay. Hubner, kombinasi pendek dengan Nathan Cho. Kembali ancaman lagi, Ragnar Oratmangun. Satu tendangan, berpeluang gol kedua. Garuda terbang tinggi di Medin. Sinteyong punya rencana, para pemain mengeksekusi dengan gemilang. Dan tentunya Vietnam terkejut dengan aksi pasukan merah putih yang begitu menggelora. Dengan penuh energi, positif bergerak. Dengan tekanan-tekanan yang luar biasa berbahaya. Philip Troussier dan Vietnam bak petinju yang tersungkur di ronde pembuka. Dengan pukulan-pukulan telak yang kali ini dipersembahkan oleh Ragnar Oratmangun. Memberikan keunggulan 2 gol bagi merah putih. Ya kita lihat di bench, tidak ada yang menyangka para pemain Vietnam kali ini mereka tertinggal 2 gol, dan di tribun para supporter Indonesia terus berpesta. Kita lihat ada pergerakan yang begitu luar biasa dari Ragnar Oratmangun melewati 5 pemain, dan ketika dia tahu tidak ada opsi untuk memberikan umpan, dia melihat Philip Nguyen, dan di saat itu pula dia menarik pelatuk, melakukan tembakan dari sudut yang sempit, dan boom, inilah dia gol kedua dari Indonesia. Ragnar Oratmangun, dia lahir di Oz tapi dadanya Garuda, dia adalah Indonesia. Kali ini Ragnar di laga debutnya mencetak gol dan membuat Indonesia unggul 2-0 atas Vietnam. 4-5 pemain dengan jersey serba merah coba menutup, tapi anak Indonesia ini dengan penuh semangat dan juga directness of play yang sangat baik tadi. Upaya finishingnya dari sudut sulit memberikan keunggulan 2 gol yang sangat didamba oleh Indonesia, dan tentunya semakin menohok dan memukul. Tampak lebih nyaman dan sudah mulai begitu menyatu dengan rekan-rekannya. Kali ini tekanan dari Tyson, bergerak berputar mencari ruang tembak, dihadang oleh Rizky Ridho. Kembali upaya dari Nguyen Thian Linh, tapi tekanan coba terus dikembangkan oleh Phu Phan That. Kali ini tertutup lagi. Thian Linh terlepas, satu kesempatan gagal tadi. Thian Linh bisa arahkan bola on target, terbuka untuk kali kedua di babak pertama. Lini pertahanan Indonesia dengan pergerakan cerdik yang coba dikembangkan oleh Nguyen Thian Linh. Dan kita lihat Troussier get out, bahkan sudah tidak bersabar ya para supporter Vietnam dengan situasi yang mereka dapatkan. Tapi lagi-lagi tadi di pertandingan ada peluang yang didapatkan oleh Vietnam. Ini untuk pertama kalinya dari situasi build up mereka mampu menciptakan peluang. Rizky Ridho tadi ditarik keluar ya, dan tidak ada pemain yang kemudian masuk ke belakang untuk menggantikan perannya, sehingga Thian Linh tadi bisa terbebas. Beruntung lagi-lagi Hernando keluar dari serangan dengan begitu cepat dan menutup ruang tembak dari Thian Linh sehingga tembakannya tidak mengarah ke gawang. Thian Linh tetap menjadi pemain. Dan para pemain Indonesia juga harus bisa dengan cepat ya melihat bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Vietnam, karena ini agak tricky memang situasinya ketika lawan mengubah formasi, mengubah pendekatan di tengah pertandingan. Terlebih dalam sepak bola, keunggulan 2 gol yang paling berbahaya. Benar sekali. Harus dengan cepat pasukan Garuda untuk bisa menciptakan gol ketiga yang akan mengakhiri upaya dari Vietnam untuk bangkit. Kali ini dari tendangan bebas. Publik Midin berharap terciptanya peluang bagi Vietnam. Baik Hubner, Rizky Ridho, ada juga Hoki Caraka.
Nathan Cho harus berkonsentrasi. Jay Izzes yang ada di tepi kotak penalti. Benar. Tampak memang sudah mendapatkan instruksi ya untuk terus menjaga Hoang Viet An. Tendangan bebas Vietnam langsung mengarah berbahaya. Hernando Ari dengan save gemilang mengamankan gawang Indonesia. Dan lagi-lagi kita melihat bagaimana berbahayanya kaki kiri dari Van Kang tadi. Lengkungan bola yang sedikit mengecoh Hernando, tapi pada akhir umpan pendek dari Philip Nguyen. Tai coba berputar, kuat Van Kang, disambut Asnawi, tapi challenge tadi terlalu agresif. Kartu kuning. Ali Reza juga dengan tegas tadi memberikan kartu kuning kepada Hoang Viet An. Hoang Viet An tadi reaksinya juga berlebihan ya, ketika memang Asnawi juga sudah mengakui pelanggaran yang dia lakukan. Ada kartu kuning yang dilayangkan bagi para pemain dari kedua kesebelasan nasional, dan tentunya Ali Reza ingin berbicara lagi dengan Hoang Viet An dan juga Asnawi Mangku Alam. Dan yang kita harus apresiasi adalah Asnawi tidak kemudian juga terpancing ya dengan apa yang oleh Hoang Viet An tadi. Dia mengakui pelanggaran sudah dilakukan. Ini dia memang mendapatkan bola tapi dianggap terlalu agresif ya. Tadi ketika kakinya naik, ini dia memang mengenai lutut dari Van Kang terlebih dahulu sebelum bola didapatkan. Tapi buat Van Kang juga tentunya coba untuk menambah lagi bumbu-bumbu ya. Bumbu-bumbu betul. Begitu baik oleh Hubner. Dan tadi kita lihat di bench juga masih ada Nguyen Quang Hai dan Nguyen Van Tuan ya, dua nama senior lagi-lagi yang terus dicadangkan di era Philip. Tyson Hongduk masuk ke kotak penalti. Hongduk dan datarnya masih melenceng jauh dari target sasaran gawang Indonesia yang dikawal oleh Hernando Ari. Hongduk tadi berhasil lawan akselerasi ke kotak penalti, tapi memang eksekusi akhir juga jadi masalah bagi Vietnam ya dalam beberapa laga terakhir. Upaya dari Nguyen Hoang Duc yang sudah membuat terduduk Hubner tadi ketika ruang tercipta, tapi lagi-lagi masih ada Izzes yang coba Liga Divisi 2 Korea. Philip Nguyen harus waspada tadi. Layangkan bola panjang. Hubner terjatuh, ada pelanggaran tadi yang terpantau oleh wasit Ali Reza. Upaya dari Nguyen Tian Lin untuk menguasai bola justru membuat Justin Hubner belum mampu bangkit. Pemain yang tentu juga akan semakin sering merasakan atmosfer sepak bola. Pertahanan mampu dihentikan tadi. Ya, tidak diberikan kesempatan sedikit pun Tian Lin untuk bisa menguasai bola, dan kali ini kesempatan berikutnya bagi Nathan Cho. Nathan Cho, satu cutback hampir saja disambut oleh Egy tadi. Ini ritme permainan yang diinginkan oleh Indonesia ya. Ya. Ritme cepat dengan situasi. Maksudnya ada di tangan Indonesia kalau mampu meraih kemenangan. Benar. Dengan ada sisa laga di Gelora Bung Karno atau laga home. Peluang kali ini. Oh, sepakan yang melambung tinggi dari Boy Hoang Viet An. Sang pemain bertahan gagal tadi untuk bisa arahkan tendangannya untuk menggetarkan jala Hernando Ari. Ya, tampaknya Vietnam tadi lupa dia ada di box yang berbeda di box ini dia harus melakukan finishing, tapi justru clearance seperti tadi yang dia lakukan, di mana tendangannya melambung jauh meninggalkan lapangan. Mulai aktif juga tadi kita lihat Bui Tiendung untuk naik. Tham Tan Long coba berkreasi, terus bergerak, tapi tidak dengan sokongan bantuan yang ideal. Pergerakan para pemain Vietnam juga cukup stagnan, dan kali ini Tyson coba merangsek naik, tapi mampu diantisipasi oleh Yaakob Sayuri. Ini tackle yang mengingatkan lagi tackle dari Yaakob Sayuri ketika di Piala Asia ya. Iya. Di mana dia akhirnya melakukan track back di situasi sebenarnya sudah ketinggalan, dengan kecepatannya berhasil melakukan tackle yang begitu vital tadi. Nguyen Din Bak diharapkan bisa memberikan ancaman di kotak penalti. Hernando Ari mengamankan bola. Dua kesempatan dan akhirnya mampu untuk bisa menggapai dengan dua tangan, tapi sepertinya ada gerakan tambahan tadi dari Ho Tan Tai yang memang dalam laga menghadapi Indonesia kerap kali terpancing emosinya. Dan kali ini sepertinya menginjak jemari dari Hernando Ari. Nathan Cho dengan mudah tadi mengantisipasi bola. Ramadan Sananta coba berjibaku dengan Tham Tan Long. Tyson kali ini berikan kepada Van Tuan. Nguyen Van Tuan kepada Tham Tan Long kembali.
Van Tuan, sudut sempit beraksi sang pemain depan. Van Tuan coba memberikan bola berbahaya tadi, tapi sudah melewati garis byline dan hanya berujung tendangan gawang saja bagi Indonesia. Ya, dan kita melihat memang sejak masuk Van Tuan ditaruh di posisi antara back dengan back sayap dari Indonesia ya. Ini yang membuat dia bisa terus menemukan celah di lini pertahanan. Cukup menarik karena peran dari Ramadan untuk meng-hold up play ya. Benar. Memegang bola ketika ada kiriman umpan panjang untuk juga membuang waktu yang begitu berharga bagi pasukan Garuda. Pham Thanh Long tadi tandukannya justru mengarah kepada wilayah pertahanan. Tom Hei dengan umpan kepada Egy dan peluang kali ini Ragnar Oratmangun di sudut sempit tadi. Ragnar lepaskan sepakan yang masih lebar dari gawang Philip Nguyen. Ya, situasi di mana Bui Tiandung memang terus fokus membantu serangan ya. Pasti akan ada space yang bisa dimanfaatkan, dan kali ini Ragnar kembali masuk, ditutup celahnya oleh Wang Viet An, dan dari sudut sempit mencoba untuk mencetak brace, tapi kali ini eksekusinya belum mengarah ke gawang. Disambut tadi oleh rekannya yang juga baru masuk di laga ini di pertengahan babak pembuka, tapi belum bisa memberikan impact. Nguyen Din Bak dan balik kesempatan, tendangan datar tadi melenceng tipis. Satu kesempatan didapat dalam sequence beruntun oleh Ho Tan Tai, dan keduanya tidak bisa menggetarkan jala Hernando Ari. Ya, dan sempat ada kelengahan ya dari Hubner tadi yang terlambat dalam melakukan clearance, dan Ho Tan Tai tampak ketika masuk mendapatkan instruksi khusus untuk bisa bermain dengan lebih direct tadi. Ada satu sentuhan saja tapi dia melepaskan tembakan di sana. Beruntung impact-nya dengan bola tidak maksimal tadi dan bergerak menjauhi gawang dari Hernando. Sulit tadi bagi pemain pengganti Ho Tan Tai. Masih ada Hwang Duk. Lagi-lagi dihentikan oleh Nathan Cho. Ragnar Oratmangun, Ramadan Sananta, Egy di sisi terluar terbebas. Yaakob Sayuri coba melesat kali ini. Yasa melaju menggiring bola masuk ke kotak penalti, berikan kepada Egy Maulana Fikri. Wasit Ali Reza tidak di posisi yang baik tadi, dia menghalang dan harus ada automatic drop ball di sini. Benar. Padahal tadi peluang luar biasa didapat, bahkan wasit sepengalaman Ali Reza bisa terjebak dalam traffic tekanan tadi. Dan Bangun Pham Thanh Long, Ho Tan Tai kali ini bagi Vietnam. Drag back control terhenti. Lagi-lagi Marcelino Ferdinand. Luar biasa untuk coba memimpin serangan balik kali ini. Marcelino Ferdinand melepaskan Egy Maulana Fikri. Hampir saja mampu menggapai dan memberikan keunggulan 3 gol. Tapi Philip Nguyen tadi dengan cekatan mengamankan. Ini sulit dilepaskan oleh Ricky Kambuaya yang coba dimanfaatkan oleh Ramadan Sananta. Ya, dan pemain pertama yang mengejar bola kembali adalah siapa lagi Adi kalau bukan Marcelino Ferdinand. Ya. Disapu tadi oleh Ricky Kambuaya, sebuah pelanggaran terhadap Ho Tan Tai. Ya, tapi Ricky juga tadi terlalu mudah ya untuk bisa kehilangan bola. Situasi di mana memang umpan pun sudah sangat sulit untuk bisa dikirimkan. Ya, dan kayaknya harus mendapatkan kartu kuning Ricky Kambuaya. Keletihan yang sudah mulai dirasa para pemain, tentunya mengganggu level fokus dan konsentrasi. Inilah tantangan yang harus dihadapi oleh pasukan Sintayong menuju akhir persaingan. Bola berbahaya, Hernando Ari lagi-lagi penuh percaya diri tadi meninju, dan Marcelino Ferdinand menggiring bola. Dibantu oleh Egy Maulana Fikri, ada Ricky Kambuaya, support terluar bagi Indonesia. Ricky Kambuaya terlepas menuju sudut gawang, menjadi opsi terbaik atau justru menekan kali ini. Ricky Kambuaya terus coba menambah keunggulan. Ya, tampak tidak ada instruksi untuk mengulur waktu Adi. Terus mencoba mencari gol tambahan dari Ricky Kambuaya, tapi Marcelino tampaknya tadi juga kecewa ya ketika Egy memutuskan untuk memberikan bola kepada Ricky, padahal Marcelino sudah bergerak dan menginginkan reverse pass tadi. Iya. Mungkin bagi Kambuaya juga menuju sudut menjadi opsi terbaik. Sintayong mungkin juga berpikir demikian. Short corner ini harusnya untuk menghabiskan waktu, dan mungkin ini menjadi scene terakhir, klip terakhir kita melihat Philippe Troussier sebagai pelatih kepala. Sangat berpotensi, dengan kekalahan tentunya tekanan akan terus diberikan. Hei juga masih memberikan umpan kepada Hubner tadi. Edo Febriansyah. Di mulut gawang Ramadan Sananta. Indonesia mengepakkan keunggulannya, memastikan kemenangannya. Penampilan gemilang penuh dengan presisi di momen-momen vital laga ini. Target untuk bisa mencuri poin justru dilewati dengan raihan 3 angka signifikan yang